yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Dan podcast kali ini aku nggak bakal ngomong atau cuap-cuap sendirian, karena hari ini udah kedatangan tamu spesial, yaitu teman kuliahku yang bakal nemenin kita ngobrol-ngobrol santai di podcast kali ini. Hai, bisa disapa dulu teman-teman yang ada di rumah dan langsung aja perkenalkan dirinya. Hai semuanya, kenalin nama aku Yurifa Kania Putri, biasanya dipanggil Kania. Sekarang aku sedang kuliah nih di Universitas Lambung Mangkurat jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi aku angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Oh, hai, Kania, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana, Lisa? Aku kabarnya baik banget, feeling good. By the way, kita udah hampir 10 bulan nggak ketemu ya nggak sih secara langsung nih? Iya, gak kerasa ya udah 10 bulan aja. Ya sih, kayak waktu sejap banget ya nggak? Anyway, kalau kamu sendiri, ini kan udah masa new normal nih. Hmm. Kalau kamu sendiri gimana tuh cara ngadepinnya? Apakah udah mulai ikut nongkrong-nongkrong cantik atau enggak? Atau enggak kalau enggak penting-penting banget di rumah aja? Kalau aku, Yang mana tuh kamu? kalau aku ya masih rada Hmm. takut untuk keluar rumah. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, aku nggak keluar rumah. Apalagi nih, dari keluarga aku sendiri udah banyak banget nih yang kena COVID ini. Jadi kayak makin membuat aku jadi takut banget nih keluar rumah. Jadi untuk new normal sekarang nggak ada bedanya sih sama awal-awal karantina kemarin aku. Jadi kamu karena kamu ngerasain sendiri ya dampak dari COVID, karena kamu ngeliat sendiri keluarga kamu ada juga yang kena kan. Jadi Hmm. kamu ngerasa was-was dan pastinya kamu ngurangin banget dong aktivitas di luar rumah gitu. Iya, ngurangin banget nih aktivitas di rumah. Juga sih kurang lebih gak berani keluar rumah karena yang pertama masih takut, walaupun banyak teman-teman yang lain yang udah mulai jalan-jalan atau nongkrong-nongkrong, aku tetap gak berani, tetap milih untuk di rumah aja dulu. Nah, karena di rumah aja nih kamu sendiri, itu kan pasti kita bosen kan, bosen sama jenuh campur aduk. Kalau kamu sendiri gimana tuh cara ngadepin bosen atau ngilangin deh bosen sama jenuh? Nah, aku cara menghadapinya itu dengan cara kayak kalau misalnya dikasih dosen tugas, aku kerjain. Kalau misalnya udah jenuh banget nih untuk ngerjain tugas, aku malah lari untuk nonton YouTube. Karena di YouTube itu kayak lebih menemukan kayak lebih terbuka gitu nah pikiranku. Kayak banyak banget yang harus kita tonton di YouTube gitu. Dengar kata itu pas banget karena topik dan pembahasan utama kita di podcast kali ini itu YouTube dan AdSense. Nah, kalau udah nyinggung-nyinggung tentang YouTube, kalau kamu sendiri nih nganggep YouTube itu sebagai apa sih? Kalau aku sekarang nge YouTube itu sebagai best friend atau guru aku karena kayak YouTube itu banyak banget ngajarin aku tentang banyak hal, malah kayak lebih membuka isi pikiran aku. Jadi kayak contohnya nih kemarin aku nggak bisa bikin daftar isi, nah aku lari ke YouTube Ya. dan cari tutorial cara membuat daftar isi. Jadi banyak hal yang bisa kita temuin di YouTube saat ini gitu. Kalau menarik sih, selain tutorial-tutorial tentang pertugasan, kalau kamu sekarang nih lagi suka nontonin dan punya YouTube favorit, YouTuber favoritnya siapa sih? Kalau boleh tahu? Pas banget nih. Untuk sekarang ini aku lagi suka banget nih sama YouTuber Suhai Salim. Kamu tau nggak Suhai Salim? Hmm, Nah, tahu yang masalah perskincarean dan per make upan. nah betul banget. Nah, jadi kan sekarang aku lagi mau terjun nih ke dunia skincarean karena selama kemarin-kemarin aku kayak lagi kecanduan krim dokter. Jadi aku mau sedikit demi sedikit untuk pindah haluan ke skincare kayak bahan-bahan alami gitu. Nah, jadi aku nonton YouTube-nya Suhai Salim dan aku sukanya dari Suhai Salim itu kayak dia untuk nge-review suatu barang itu kayak lebih rinci gitu kayak bahan-bahannya dia jelaskan, terus cara pemakaiannya, pokoknya rinci banget penjelasan Suhai Salim itu kayak suka banget sama Suhai Salim. Jadi Suhai Salim ya, jadi YouTuber favoritnya untuk saat ini. Nah,
kalau kamu sendiri itu, kalau boleh tahu udah sejak kapan sih mulai nonton YouTube? Kalau dibilang sejak kapan, mungkin dari SD ya. Karena kan Hmm. SD itu kayak dulu zaman-zamannya Sita and Jojo, kamu tahu nggak Sita and Jojo? Dua racun ya nggak, yang Iya. videonya viral kemana-mana itu? Jadi waktu SD itu aku sama teman-teman aku ini kayak berkeinginan untuk menjadi Sinta and Jojo gitu. Jadi selain nonton YouTube, kami juga membuat konten tentang lip sync gitu dan diupload ke YouTube. Jadi mungkin selama SD ya, udah lama banget nih. Dari SD aku Udah. berkecimpung di dunia Oh, YouTube. jadi kamu bukan hanya sebagai penonton YouTube ya dari lama, juga sebagai content creator ya bisa dibilang Ya, enggak? Nah, karena kamu udah lumayan lama nih eh, tahu tentang YouTube dan mengenal YouTube, kamu pastinya ngerasain dong fase di mana masa YouTube gaya YouTube lama sama YouTube yang sekarang, dan kamu bisa nggak sih ceritain apa aja perbedaan dan dari mungkin dari isi konten atau konten kreatornya sendiri dari YouTube lama dan YouTube sekarang? nah menurut aku ya perbedaan YouTube lama dan YouTube sekarang ini kayak isi konten mereka jelas berbeda banget nih. Dari YouTube lama sendiri, kalau kita lihat dari YouTube lama, isi konten mereka itu kayak sembarang gitu, nah, nggak mikirin Hmm. AdSense dari sebuah video tersebut. Sedangkan YouTuber baru ini malah membuat konten untuk membuat konten terus ingin dapat AdSense. Jadi mereka itu kayak bikin YouTube kayak lebih banyak settingan-settingan gitu, kayak gimana ya? Lebih banyak prank sekarang, terus dan lebih parahnya lagi, sekarang kan lebih banyak banget nih konten kreator sekarang yang bikin video terus beda dengan judul, jadi clickbait gitu. Judul sama isi video itu beda. Dan aku lihat-lihat juga ya, YouTube sekarang itu kebanyakannya didominasi sama artis-artis Hmm. yang mulai beralih dari televisi dan ke YouTube. Nah, setahu aku ya, artis itu kan udah punya audiens sendiri kan, udah udah dikenal dari TV, dan itu merupakan sebuah keuntungan pastinya, apa keuntungan buat mereka ketika mereka buat uh, akun channel YouTube itu. Nah, kalau menurut kamu sendiri itu fair atau enggak sih? Menurut aku sih fair fair aja ya, kan YouTube kan nggak ada apa, nggak ada peraturan kayak misalnya harus harus umur segini harus boleh masuk YouTube, kan nggak ada ya peraturan kayak gitu. Jadi Profesinya nggak ada aturan profesi. fair fair aja sih. Cuman yang aku sayangkan sekarang ya, para artis itu malah bikin bikin konten dari isi YouTube tersebut kayak misalnya kayak prank gitu, kayak menurut aku kayak kurang pantas aja untuk dilihat anak kecil zaman sekarang. Apalagi kan anak-anak kecil zaman sekarang ini nonton YouTube terus ya. Contohnya kayak anak balita nih, kayak sepupu aku masih umur 3 tahunan udah nonton YouTube. Jadi kayak aku takutnya dari konten para artis tersebut malah membuat dampak negatif untuk anak-anak kecil zaman sekarang kayak gitu. Tapi selain itu kan Oh, banyak juga sih artis yang konten-kontennya bagus gitu. Itu tergantung artisnya sendiri sih bikin kontennya gimana gitu. kalau menurut kamu sendiri nih, apa sih yang ngebuat para artis sama mungkin ya orang-orang sekarang itu tertarik buat nge-YouTube, ikut terjun ke YouTube? Nah, kan tadi kita membahas ya tentang AdSense. Nah, Ya, kan ya. sekarang kan eh, dari kita bikin YouTube ini, dari tayangan video YouTube tersebut kan kita bisa dapat uang tuh dari pihak YouTube-nya. Nah, menurut aku ya, kenapa sekarang banyak banget nih yang mau jadi YouTuber itu karena AdSense-nya. Kan katanya sih ya, lebih banyak uang dari YouTube daripada kita bekerja yang lain kayak gitu. Nah, Normal kayak kantoran lah bisa dibilang. ya, kan lagian kalau bikin YouTube kan kita tinggal video terus ditonton orang kan, nah dapat duit kayak gitu. Katanya sih kalau AdSense itu kayak kalau misalnya kita berhasil, enggak sih,
pokoknya AdSense itu dihitung dari 1.000 views dari YouTube kita. Jadi kalau misalnya YouTube kita udah 1.000 views, berarti kita dapat AdSense gitu. Kan lebih enak ya daripada kita harus kerja capek-capek di kantoran, kan lebih baik nge-YouTube kan ya. Kalau kamu sendiri tahu nggak YouTuber siapa YouTuber yang ngasilin AdSense salah satunya deh bisa tahu kamu yang hasilin AdSense lumayan banyak gitu dari YouTube. Nah, katanya sih ya YouTuber yang nomor 1 di Indonesia kan Atta Halilintar ya. Tapi menurut aku kayak Rans Entertainment itu yang kayak menghasilkan AdSense terbanyak karena dari YouTube tersebut dia bisa ngeberangkatin para karyawannya untuk liburan keliling dunia. Terus kayak yang baru-baru ini aja dia berhasil ngeborong karyawannya untuk pergi ke Labuan Bajo. Kayak di perusahaan lain kan mungkin nggak ada ya perusahaan lain yang ngebawa karyawannya untuk pergi liburan kayak gitu. Dan yang viralnya sekarang kemarin itu aku lihat di TikTok, karyawan Rans berhasil bisa membeli iPhone 12 yang keluaran terbaru. Kayak ya Allah, cuman pegawai YouTube kayak gitu kayak bisa beli barang yang kayak gitu. Apa lagi kita itu Malah jadi kayak kita ya, kalau aku sendiri malah jadi kayaknya cita-cita bisa beralih nih jadi pegawai orang salah satu iya betul. bisa jadi salah satu indikator buat tujuan kita ke depannya enggak. Nah, kalau aku sendiri ya, selain Run Entertainment, setahu aku yang ngasilin banyak banget AdSense dari YouTube itu, kamu tahu nggak podcastnya Deddy Corbuzier? Tahu. Nah, di kan bisa dilihat sendiri kan YouTube-nya Deddy Corbuzier itu setiap dia ngupload video nggak pernah di bawah 1 juta. Jadi selalu di atas 1 juta YouTube-nya, dan aku dengar kayaknya dia salah satu YouTuber Indonesia yang punya yang banyak banget ngeraup ngasilin AdSense lah gitu. Setelah itu kayaknya aku ada deh baca artikel uh, 5 5 YouTuber dengan penghasilan AdSense terbanyak. Dan urutan pertama itu ada Deddy Corbuzier. Kedua itu siapa ya? Siapa? Mbak Im Paula. Mbak Im Paula. Mbak Im Paula. Terus ada Rans Entertainment. Terus ada Ria Ricky sama Atta Halilintar. Pokoknya urutannya aku lupa deh. Pokoknya ada ngebaca artikel, tapi nomor 1 itu ya AdSense yang paling banyak ngasilin itu ya YouTube-nya Deddy Corbuzier gitu. Dan sisanya ini aku pokoknya lupa antara urutan-urutannya gitu. Jadi, tapi keren banget sih mereka ya dari profesi artis terus masuk ke YouTube, dan bisa dibilang mereka ngedominasi enggak sih? Iya. Malah ngedominasi platform YouTube sekarang. Karena para YouTuber yang lama itu udah malah mulai nggak aktif upload, atau ada yang udah nggak sama sekali nggak bisa bertahan gitu loh di YouTube. Jadi malah hilang banget. Tapi ada salah satu YouTuber lama yang masih bertahan sampai sekarang, Raditya Dika. Kamu tahu nggak Raditya Dika? Iya. Aku tahu. Dia mulai YouTube yang dari kontennya Malam Minggu Miko ya nggak? Iya, kan dari konten Malam Minggu Miko itu kan dia konten tersebut kan dibeli oleh televisi kan ya? Iya, Kompas TV itu. Nah, dibeli Kompas TV. Itu salah satu YouTuber lama yang bertahan sampai saat ini. Tapi dan masih biarpun dia YouTuber lama, dia masih bisa ngikutin perkembangan dan perubahan YouTube sekarang gitu. Keren sih. Bisa dibilang keren sih Raditya Dika ya. Bisa dibilang Raditya Dika itu salah satu YouTuber lama yang bisa beradaptasi nggak sih dengan gaya YouTube sekarang. Dan kerennya lagi dia tuh tetap
aktif uh, apa sih ngupload terus buat karya-karya dan karya-karyanya tau nggak nonton itu stand Oh up iya, komedi dia. iya, iya, Nah iya. itu kan juga tuh salah satu karya-karyanya dia yang di-upload ke YouTube dan konten-konten keluarga tentang keluarga-keluarga juga. Jadi dia tetap apa ya ngikutin lah ya perkembangan zaman. Menurut aku sih seharusnya ya para YouTuber lama itu juga uh, bisa lah ya seharusnya ngikutin perkembangan YouTube, gimana sih perkembangan gaya YouTube sekarang, tapi tetap kontennya itu karya-karyanya itu tetap ciri khasnya mereka, seharusnya nggak, bukan malah nggak aktif dan malah nggak udah berhenti gitu sama sekali, kan sayang banget juga ya nggak sih. Kan lagian juga kan Raditya Dika masih bertahan nih sampai sekarang. Nah dia itu malah nggak ngikutin YouTube kayak kayak settingan-settingan gitu. Nah dia malah tetap bertahan dengan isi konten dia, jadi dia nggak ngikut-ngikut kayak youtuber lain yang bikin clickbait gitu, kayak isi-isi dari video tersebut settingan gitu. Dia tetap bertahan dengan ciri khas dia. Bener banget nih. By the way, karena ini udah durasinya udah cukup panjang ya. Kania, thank you banget udah nemenin ngobrol-ngobrol santai di podcast kali ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton, yang nyempetin waktunya nonton video kita. Thank you banget. Dan Kania ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang ada di rumah? Aku cuman mau nyampain buat teman-teman di rumah, tetap di rumah aja dan selalu patuhi protokol kesehatannya. Karena nggak mau juga kan kalian kena COVID, jadi tetap di rumah aja deh. Udah paling benar kalau di rumah aja. Oke deh, thank you banget Kania dan teman-teman yang ada di rumah juga sehat-sehat, tetap jaga kesehatan dan berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan cepat Oke. hilang. Oke deh, thank you semua. Ya. Bye.